yang mengajukan PK, siapa yang mengajukan kasasi demi kepentingan hukum, apa persyaratannya, dan apa yang harus diajukan di sana. Nah, tentu sudah Anda baca sedemikian rupa sesuai apa yang sudah saya sarankan. Ya, sementara kalau banding adalah pengadilan tingkat tinggi, dan apa saja yang harus dibanding tersebut, hal-hal apa yang harus diperhatikan, bagaimana pemeriksaan hakim pada tingkat banding, bagaimana putusan hakim pada tingkat banding, apakah merupakan penetapan terhadap keputusan PN atau dia mengadili sendiri dengan melakukan perubahan terhadap putusan tersebut. Nah, berapa lama jangka waktu banding dan segala macam, siapa yang boleh banding, putusan apa yang boleh banding, itu harus tahu. Ya, kemudian juga kasasi, apa yang harus dikasasi, ya, kemana kita kasasi, apa yang dilakukan oleh hakim ketika pemeriksaan berkas dikasasi, ya kan, siapa yang harus mengajukan kasasi, berapa lama waktu yang diperoleh untuk pengajuan kasasi, ya. Nah, dan itu sudah Anda baca sebelumnya sesuai dengan saran saya, termasuk juga apa itu PK, kapan kita boleh mengajukan PK, mana aturan undang-undangnya, ya kan, di mana itu diatur. Apa itu, siapa yang harus mengajukan PK itu, di mana diatur, ya. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan kasasi demi kepentingan hukum, siapa yang mengajukan itu, apakah pihak tersangka atau jaksa penuntut umum. Nah, itu harus tahu Anda semua. Sekarang saya minta Habib coba jelaskan tentang tugas yang sudah Ibu berikan. Baik Bu, terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan dari berbagai upaya hukum. Jadi pada dasarnya dalam hukum, upaya hukum itu ada dua. Yang pertama adalah upaya hukum biasa, lalu yang kedua adalah upaya hukum luar biasa. Jadi pada saat ini saya akan membahas mengenai upaya hukum dalam acara pidana dalam hal yang biasa. Jadi pada hal ini saya mendapatkan ada 3 hal upaya hukum dalam acara pidana, upaya hukum biasa. Yang pertama itu adalah upaya hukum pra-peradilan. Lalu yang kedua itu ada upaya hukum pada tingkat banding. Dan yang terakhir ada upaya hukum pada tingkat kasasi. Sebentar Habib, upaya Ya, Bu. hukum pada prinsipnya itu beda dengan upaya hukum pra-peradilan. Pra-peradilan Anda lihat itu bukan upaya hukum yang dimaksudkan dalam konteks pengertian dan konsep upaya hukum. Karena pra-peradilan itu terhadap apa salah tangkap, salah tahan, dan salah penetapan seorang itu kita akan mengajukan gugatan. Jangan samakan itu. Pada prinsipnya upaya hukum itu hanya 2, biasa dan luar biasa. Ya. Ya baik Bu. Tolong jangan salah pemahaman. Jadi dalam upaya hukum biasa itu kan salah satunya itu adalah upaya hukum banding. Nah, dalam upaya hukum banding, hal ini terdapat di dalam pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Merupakan upaya yang dapat diminta oleh pihak yang berkepentingan supaya putusan peradilan tingkat pertama diperiksa lagi dalam peradilan di tingkat banding. Lalu tujuan dari upaya hukum banding ini apa, begitu kan? Nah, tujuan upaya hukum banding ini yang pertama ialah memperbaiki kekeliruan putusan pada tingkat pertama. Kalau dalam upaya hukum banding ini berarti putusan kekeliruan putusan tingkat pertama itu yang sebelumnya itu adalah putusan amar putusan dari pengadilan negeri. Hakim yang memutus perkara pada peradilan tingkat pertama juga manusia biasa, itu tentunya patut kita maklumi. Sebagai manusia biasa, tentunya hakim juga tidak lepas kan dari apa yang dia lakukan seperti kekilafan atau kelalaian yang dia lakukan. Nah, jadi
agar kesalahan dan kekhilafan itu tidak melekat pada putusan yang dijatuhkan pada peradilan tingkat pertama, maka undang-undang membuka upaya hukum selanjutnya dengan tujuan untuk mengkoreksi kesalahan dari kelalaian tersebut. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua ialah mencegah kesewenangan dan penyalahgunaan jabatan. Nah, jadi maksudnya di sini adalah cobalah kita bayangkan terjadinya penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh hakim. Contohnya misalnya sewenang-wenang hakim dalam memutuskan perkara. Dengan adanya upaya banding dapat mempengaruhi peradilan tingkat pertama untuk lebih berhati-hati dan lebih korektif dalam memutuskan perkaranya. Lalu kemudian yang ketiga itu adalah pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum. Nah, dengan adanya pengawasan atau keseragaman penerapan hukum yang dilakukan pada peradilan di tingkat banding akan mengurangi terjadinya penerapan dan putusan peradilan yang saling tidak berkesesuaian antara satu pengadilan dengan pengadilan negeri lainnya. Jadi, secara jelasnya, definisi tingkat banding itu adalah pemeriksaan upaya hukum biasa yang dapat diminta terdakwa atau penuntut umum dalam hal ini terhadap putusan pengadilan tingkat pertama yang bertujuan untuk memperbaiki kekeliruan dan kesalahan yang dilakukan pengadilan tingkat pertama serta untuk menerapkan keseragaman pelaksanaan hukum dan undang-undang. Nah, lalu apa alasan dan akibat serta wewenang dari upaya hukum banding ini? Alasan dari permintaan banding itu yang pertama adalah dapat dikemukakan pemohon secara umum. Pemohon banding cukup mengajukan alasan secara umum yang menyatakan tidak setuju dan keberatan atas putusan. Hal ini diperbolehkan oleh undang-undang. Itu yang pertama. Yang kedua, pemohon dapat mengemukakan secara terperinci mengapa sang pemohon ingin mengajukan banding. Upaya permintaan banding lebih sempurna dan terarah jika pemohon merincikan satu persatu hal-hal yang dianggap tidak tepat dalam putusan yang dijatuhkan pada sebelumnya. Lalu kemudian yang ketiga, permintaan banding dapat ditujukan terhadap hal-hal tertentu. Pemohon banding dapat hanya mengajukan keberatan terhadap hal-hal tertentu saja, sedangkan isi putusan yang selebihnya pemohon dapat menyetujuinya. Lalu akibat dari permintaan banding ini apa? Tentu memiliki pengaruh. Yang pertama adalah putusan itu menjadi mentah kembali. Maksudnya ialah putusan yang sebelumnya, amar putusan yang ada pada waktu di pengadilan negeri, itu menjadi mentah. Seolah-olah putusan itu tidak memiliki nilai apa-apa lagi. Formal putusan itu masih ada, namun nilai putusan perkara tersebut hilang setelah diajukan banding. Lalu kemudian yang kedua adalah segala sesuatu beralih menjadi tanggung jawab yuridis pengadilan tingkat banding. Dengan adanya permintaan banding, segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara tersebut beralih. Yang memiliki maksud ialah peralihan tanggung jawab yuridis yang sebelumnya dari pengadilan negeri diserahkan kepada pengadilan tinggi sebagai pengadilan pada tingkat banding. Lalu kemudian putusan yang dibanding tidak mempunyai daya eksekusi. Akibatnya yang timbul karena permintaan banding menyebabkan hilang daya eksekusi putusan. Karena dengan adanya permintaan banding, putusan menjadi mentah kembali. Lalu wewenang pada tingkat banding. Nah, apa itu wewenang daripada tingkat banding aja? Apa itu wewenang dari tingkat banding? Yaitu meliputi seluruh pemeriksaan dan putusan pengadilan pada tingkat pertama. Berdasarkan jurisprudensi Mahkamah Agung, putusan Mahkamah Agung tanggal 7 Januari 1982 nomor 471K
garis miring KR garis miring 1979 antara lain menegaskan yang penting atau yang pokok dalam pemeriksaan tingkat banding adalah mengulang kembali memeriksa seluruhnya hasil pemeriksaan dari hakim tingkat pertama. Selanjutnya, dalam kalimat berikutnya ditegaskan pula adalah menjadi wewenang pengadilan tinggi untuk menganggap mana-mana dari memori atau kontra memori yang penting perlu ditanggapi dalam pertimbangan putusannya. Memperlihatkan putusan Mahkamah Agung tersebut, wewenang pengadilan tingkat banding dalam memeriksa perkara banding meliputi seluruh perkara. Perkara dan putusan yang dibanding diperiksa ulang secara berkeseluruhan. Dalam tingkat banding, tak ubahnya seperti pemeriksaan perkara pada pengadilan di tingkat pertama. Lalu kemudian, wewenang meninjau segala segi pemeriksaan dan putusan oleh wewenang pemeriksaan tingkat banding. Memeriksa ulang perkara secara keseluruhan. Dia berwenang meninjau dan menilai segala sesuatu yang berhubungan dengan pemeriksaan dan putusan. Lalu kemudian memeriksa ulang perkara secara keseluruhan. Nah, putusan yang dapat dan tidak dapat diajukan banding. Nah, untuk putusan pengadilan tingkat pertama yang dapat diajukan banding, itu yang pertama adalah putusan pemidanaan dalam acara biasa. Lalu kemudian putusan pemidanaan dalam acara singkat. Kemudian putusan yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima dalam acara biasa dan acara singkat. Lalu putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum. Putusan perampasan kemerdekaan dalam acara cepat. Kemudian putusan pra-peradilan terhadap penghentian penyelidikan atau penghentian penuntutan. Nah, sedangkan putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak dapat dibanding, salah satu yang pertama itu adalah putusan bebas. Lalu kemudian ada putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Dan kemudian putusan acara cepat selain putusan perampasan kemerdekaan. Itu adalah macam-macam putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak dapat diajukan banding. Tata cara penolakan dan penerimaan banding. Yang pertama, penolakan permintaan banding. Jadi, dalam penolakan permintaan banding ini sesuai yang dijelaskan pada pasal 233 ayat 2, panitera dilarang menerima permintaan banding yang tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang. Panitera dilarang menerima dan sekaligus harus menolak permintaan banding yang tidak memenuhi syarat. Nah, jadi di sini lalu kemudian ada permintaan banding yang tidak memenuhi syarat. Permintaan banding yang dianggap tidak memenuhi syarat dalam undang-undang, yaitu antara lain diajukan terhadap putusan yang tidak dapat diajukan banding, yaitu seperti putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan acara cepat, kecuali dalam hal ini adalah putusan perampasan kemerdekaan. Lalu kemudian yang kedua adalah permintaan banding yang diajukan telah melewati batas tenggang waktu yang telah ditentukan. Nah, jadi berdasarkan ketentuan pada pasal 233 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tenggang waktu pengajuan permintaan banding itu yaitu 1, dalam waktu 7 hari sesudah putusan dijatuhkan atau dalam 7 hari setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir pada saat putusan dijatuhkan. Jadi maksudnya itu pada waktu 7 hari setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir pada saat putusan dijatuhkan. Nah, lalu bagaimana tata cara penolakan banding? Tata cara penolakan banding itu yang pertama adalah panitera akan membuat yang namanya akta penolakan permohonan banding. Maksudnya akta penolakan dari permohonan banding. Penolakan harus dituangkan dalam akta yang sebenarnya tidak cukup hanya secara lisan. Lalu kemudian akta penolakan ditandatangani oleh panitera dan pemohon. Lalu yang ketiga, diketahui dan ditandatangani oleh ketua pengadilan negeri. Lalu selanjutnya bebas berkas perkara tidak dikirimkan ke pengadilan tinggi karena terjadinya penolakan upaya hukum banding. Lalu bagaimana jika
permintaan banding itu diterima, maka yang pertama itu pastinya adalah permintaan banding itu tentunya memenuhi syarat. Yang pertama itu apabila permohonan diajukan atau disampaikan kepada panitera pengadilan negeri yang memutus perkara tersebut. Yang kedua, permohonan banding diajukan terhadap putusan yang dapat diminta banding. Putusan yang dapat diajukan itu yang pertama adalah putusan pemidanaan dalam perkara biasa atau singkat. Dua, putusan yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima dalam acara biasa dan acara singkat. Tiga, putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum dalam acara biasa dan acara singkat. Empat, putusan perampasan kemerdekaan terdakwa dalam acara cepat. Lima, putusan pra-peradilan mengenai tidak sah penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan. Dan lalu kemudian selain itu pun hal yang membuat permintaan banding itu diterima adalah karena diajukan pada tenggang waktu yang tepat, sebelum 7 hari. Sebelum 7 hari, sebelum 7 hari sesudah putusan itu dijatuhkan, atau sebelum 7 hari setelah putusan itu diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir pada saat putusan itu dijatuhkan. Kemudian tata cara penerimaan permohonan banding. Tata cara penerimaan permohonan banding ini yang pertama adalah permohonan langsung datang menghadap panitera. Sebenarnya tata cara penerimaan permohonan banding ini ada 2 cara. Yang pertama adalah permohonan langsung datang dengan menghadap panitera, dan cara kedua adalah permohonan langsung datang permohonan yang tidak langsung menghadap ke panitera. Jadi pada permohonan langsung yang datang menghadap panitera ini tertulis di dalam diatur dalam pasal 233 ayat 3. Jadi pada hal ini permohonan langsung datang menghadap panitera ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama membuat akta permintaan banding, yang kedua akta permintaan banding tersebut ditandatangani oleh panitera dan pemohon agar dianggap otentik atau dianggap asli. Lalu yang ketiga, tembusan akta permintaan banding itu diberikan kepada pemohon. Nah, sedangkan untuk permohonan banding yang diajukan tanpa menghadap panitera, ada beberapa tahap. Yang pertama adalah panitera membuat akta banding. Yang kedua adalah akta permintaan banding cukup ditandatangani oleh panitera. Yang ketiga adalah panitera membuat catatan tentang sebab dan alasan mengapa pemohon tidak dapat menghadap. Lalu kemudian yang keempat, akta tersebut dilampirkan dalam berkas. Dan yang terakhir, catatan itu ditulis dalam register perkara pidana. Permohonan banding yang diajukan tanpa menghadap pihak pemohon dapat dilakukan melalui perantara, bisa berupa telepon, surat, atau telegram. Lalu yang berhak mengajukan banding itu siapa saja? Yang berhak mengajukan banding itu yaitu yang pertama adalah terdakwa. Kemudian yang kedua adalah orang yang khusus dikuasakan oleh terdakwa. Yang ketiga adalah penuntut umum. Yang keempat adalah terdakwa dengan penuntut umum yang sama-sama ingin mengajukan upaya hukum banding. Lalu memori dan kontra memori banding. Apa itu memori dan kontra memori banding? Arti memori banding adalah uraian atau risalah yang memuat tanggapan keberatan putusan yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama di dalam memori banding. Itulah pemohon mengemukakan kelemahan dan ketidaktepatan penerapan atau penafsiran hukum yang terdapat dalam putusan. Lalu untuk memori, demikian juga dengan memori banding mencoba memperlihatkan kekeliruan penilaian keadaan dan pembuktian yang terjadi pada dasar putusan yang dijatuhkan. Pencabutan banding dan apabila pemohon meninggal dunia. Yang pertama, pencabutan permintaan banding. Saat pencabutan yang pencabutan permintaan banding itu saat pencabutan yang diperbolehkan oleh undang-undang. Waktu pencabutan yang diperbolehkan oleh undang-undang itu sesuai dengan pasal 235 ayat
1 yang menegaskan bahwa yang pertama ialah pencabutan permintaan banding dapat dilakukan sewaktu-waktu. Yang kedua, dengan syarat selama perkara banding belum diputus oleh pengadilan tinggi. Yang kedua adalah sekali dicabut, permintaan banding terhadap perkara tidak boleh diajukan lagi. Jadi di sini maknanya apabila memang ada iktikat untuk mencabut kembali upaya hukum banding ini, maka upaya hukum banding ini terhadap perkara tersebut tidak boleh lagi diajukan lagi banding untuk saat-saat tertentu, untuk waktu ke depannya. Nah, apabila pencabutan setelah perkara diperiksa berdasarkan pasal 235 ayat 2 dinyatakan bahwa biaya perkara dibebankan pada pihak yang mencabut permintaan banding. Yang kedua, biaya yang dibebankan kepadanya ialah segala biaya perkara yang telah dikeluarkan pengadilan tinggi sehingga saat pencabutan permintaan banding. Jadi maksudnya ini adalah pada dasarnya sebenarnya pencabutan banding itu boleh dilakukan pada sewaktu-waktu, kecuali jika dengan syarat selama perkara banding itu belum diputuskan oleh pengadilan tinggi. Nah, namun apabila pencabutan itu dilakukan setelah perkara diperiksa, maka yang terjadi itu yang pertama itu adalah biaya perkara dibebankan kepada pihak yang mencabut permintaan banding. Yang kedua adalah biaya yang dibebankan kepadanya itu ialah segala biaya perkara yang telah dikeluarkan di pengadilan tinggi sehingga saat pencabutan permintaan banding. Lalu tata cara pencabutan permintaan banding. Pencabutan dilakukan di kepaniteraan pengadilan negeri. Lalu kemudian yang kedua, panitera membuat akta pencabutan banding. Yang ketiga adalah akta pencabutan segera dikirimkan ke pengadilan tinggi. Nah, lalu bagaimana jika sang pemohon banding ini meninggal dunia? Mengingat pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditegaskan kewenangan menuntut pidana hapus jika terdakwa meninggal dunia. Nah, jadi di sini sesuai dengan jurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 13 Agustus 1979 nomor 186K/KR/1979 yang menjelaskan dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat taraf pemeriksaan banding, pengadilan tinggi mengeluarkan penetapan yang menyatakan tuntutan hukum gugur atau tuntutan jaksa tidak dapat diterima karena terdakwa meninggal dunia. Jadi ini adalah berdasarkan keputusan dari Mahkamah Agung. Nah, bertitik tolak dari ketentuan pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini dan jurisprudensi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, maka hal ini dapat dilihat dengan meninggalnya pemohon banding, maka gugur hukum kepadanya serta surat dakwaan yang diajukan penuntut umum tidak dapat lagi diterima. Yang kedua, pemeriksaan pada tingkat banding tidak dilanjutkan serta mengeluarkan perkara tersebut dari register perkara banding. Yang ketiga adalah pengadilan tinggi cukup mengeluarkan surat penetapan yang menyatakan dakwaan jaksa tidak dapat diterima. Yang keempat, kemudian berkas dan surat penetapan dikirimkan kembali ke pengadilan negeri dan selanjutnya panitera pengadilan negeri memberitahukan isi surat penetapan tersebut kepada penuntut umum dan memberikan salinannya kepada penyidik dan penuntut umum. Lalu kemudian tata cara pemeriksaan tingkat banding. Pada tata cara pemeriksaan tingkat banding ini, yang pertama adalah pemeriksaan dengan sekurang-kurangnya adalah 3 orang hakim. Jadi pada pemeriksaan tingkat banding ini minimal dipimpin oleh 3 orang hakim. Pemeriksaan perkara pada tingkat banding harus berlandaskan pada pasal 238 yang di dalam ayat 1-nya telah menegaskan
pemeriksaan dalam tingkat banding dilakukan oleh pengadilan tinggi dengan sekurang-kurangnya 3 orang hakim. Lalu kemudian pemeriksaan perkara dengan acara cepat boleh diperiksa dan diputus dengan hakim tunggal sesuai dengan pasal 205 ayat 3 yang membenarkan pemeriksaan perkara acara cepat dengan menggunakan hakim tunggal. Lalu kemudian C, pelanggaran terhadap ketentuan pasal 238 ayat 1, pelanggaran terhadap ketentuan ini tidak mengakibatkan batalnya putusan demi hukum, tetapi 1, dapat dibatalkan atau dapat dimintakan membatalkan. 2, jika putusan dibatalkan, maka Mahkamah Agung memerintahkan pengadilan tinggi untuk memeriksa kembali perkara itu dengan sekurang-kurangnya 3 orang hakim. Putusan hakim tunggal tadi dianggap tidak sah dan dinyatakan batal karena melanggar tata tertib hukum acara. Lalu yang kedua adalah pemeriksaan berdasarkan berkas perkara. Dalam peradilan tingkat banding, pada dasarnya ini yang membedakan antara salah satu yang membedakan antara pemeriksaan berkas perkara, perbedaan antara peradilan tingkat banding dengan peradilan di tingkat pengadilan negeri itu adalah bahwasannya di dalam peradilan tingkat banding itu tidak langsung berhadapan muka, tetapi berdasarkan berkas perkara yang terdiri dari pertama adalah berita acara pemeriksaan penyidik, yang kedua adalah berita acara pemeriksaan di sidang pengadilan negeri, yang ketiga semua surat yang timbul selama pemeriksaan sidang pengadilan negeri sepanjang surat itu mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, dan yang keempat adalah putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan negeri. Jadi itu yang diperiksa oleh pada peradilan tingkat banding. Nah, tadi kan yang membedakan tadi antara peradilan tingkat pertama dengan tingkat banding itu adalah pada peradilan tingkat banding itu kan tidak langsung berhadapan muka, sedangkan di dalam pemeriksaan pada tingkat peradilan pertama pada dasarnya ya seperti pada sidang-sidang umumnya yang berhadapan muka. Lalu kemudian yang ketiga adalah mendengar langsung pihak yang dianggap perlu. Tanpa mengurangi prinsip pemeriksaan tingkat banding berdasarkan berkas perkara, jika dianggap perlu, pengadilan tinggi dapat mendengar langsung keterangan terdakwa atau penuntut umum. Hanya dihadiri oleh pihak tertentu yang oleh pengadilan tinggi dianggap perlu untuk mendengar sendiri keterangannya dengan cara pemeriksaan yang sedemikian, yakni 1, cara mendengar keterangan pihak yang dipanggil dilakukan dalam sidang resmi oleh pengadilan tinggi. Yang kedua, keterangan yang diberikan oleh pihak yang bersangkutan dicatat dalam berita acara mendengar keterangan. Nah, mengenai cara mendengar keterangan tersebut, yaitu yang pertama adalah pengadilan tinggi akan memanggil pihak yang bersangkutan dengan surat panggilan. Yang kedua adalah di dalam surat panggilan, pengadilan tinggi menjelaskan secara singkat tentang apa yang ingin diketahui dari pihak yang dipanggil. Jadi di dalam surat panggilan itu dicantumkan juga untuk apa begitu kan pengadilan tinggi memanggil, alasan apa pihak pengadilan tinggi memanggil pihak tersebut. Nah, lalu yang ketiga adalah cara pelaksanaan mendengar keterangan dilakukan oleh majelis yang memeriksa perkara dalam sidang pemeriksaan. Yang keempat, pemeriksaan tambahan. Berdasarkan pasal 240 ayat 1, pengadilan tinggi sebagai pengadilan tingkat banding dapat memerintahkan untuk melakukan pemeriksaan tambahan. Nah, apa alasan dari pemeriksaan tambahan yang dilakukan pada peradilan tingkat banding? Yang pertama adalah untuk apabila terdapat kelalaian dalam penerapan acara. Jika pengadilan tinggi berpendapat dalam pemeriksaan sidang yang dilakukan pengadilan negeri terdapat kelalaian cara melaksanakan persidangan pada tingkat pertama. Lalu kemudian yang kedua adalah kekeliruan penerapan hukum acara. Dalam penerapan hukum acara, sesuatu dianggap keliru menerapkan hukum acara apabila ketentuan melarang dilakukan suatu cara tertentu. Namun,
pengadilan melanggar larangan itu. Dalam hal seperti itu, pengadilan dapat dianggap keliru atau salah dalam menerapkan hukum acara. Yang ketiga adalah ada yang kurang lengkap. Nah, maksudnya di sini adalah alasan lain yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan pemeriksaan tambahan jika anggap ada hal-hal yang perlu dilengkapi. Misalnya, pemeriksaan terhadap terdakwa masih kurang lengkap, maka pengadilan tinggi dapat meminta pengadilan negeri untuk melakukan pemeriksaan tambahan tentang hal-hal yang dirincikan sendiri oleh pengadilan tinggi. Jadi, pada hal ini, apabila ada hal-hal yang kurang lengkap, maka pengadilan tinggi dapat meminta pengadilan negeri untuk memeriksa kembali dengan hal-hal yang dirincikan oleh pengadilan tinggi. Lalu kemudian memerintahkan pemeriksaan dan memutus perkara sesuai dalam pasal 240 ayat 2 yang berbunyi, jika perlu pengadilan tinggi dengan keputusan dapat membatalkan penetapan dari pengadilan negeri sebelum putusan pengadilan tinggi dijatuhkan. Nah, di sini saya mengambil pendapat dari Yahya Rahab. Menurut Yahya Rahab, dalam pasal yang tadi disebutkan, terdapat kata-kata putusan yang menurut dia itu adalah suatu perkataan yang ambigu. Nah, jadi dalam kata putusan itu, dalam pandangan dia itu bermaksud putusan bersifat formal, berupa putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan negeri dalam perkara yang bersangkutan berdasarkan alasan formal. Nah, kemudian sebelum memutus pokok perkara, pengadilan tinggi membatalkan putusan pengadilan negeri. Nah, apabila pengadilan tinggi menerima perkara banding dan setelah diperiksa, pengadilan tinggi berpendapat, satu, putusan pengadilan negeri yang dijatuhkan dalam perkara tersebut masih dalam taraf formal. Lalu yang kedua adalah putusan bertaraf formal tadi dianggap pengadilan tinggi sebagai tidak tepat. Nah, lalu kemudian putusan pembatalan memuat perintah memeriksa dan memutuskan kembali pokok perkara. Putusan pengadilan tinggi yang membatalkan putusan formal pengadilan negeri sekaligus memuat amar yang memerintahkan pengadilan negeri untuk satu, memeriksa kembali pokok perkara. Perkara itu disidangkan kembali sesuai dengan hukum acara yang berlaku di sidang pengadilan berdasar surat dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa serta memeriksa saksi, ahli, barang bukti yang diperlukan. Yang kedua adalah juga memutus pokok perkara. Setelah pemeriksaan perkara selesai dan jaksa serta terdakwa telah mengajukan tuntutan pidana dan pembelaan, pengadilan negeri menjatuhkan putusan terhadap terdakwa berdasarkan dakwaan yang didakwakan kepadanya. Putusan pada tingkat banding. Nah, pada putusan tingkat banding ini itu ada beberapa hal, ada tiga. Yang pertama itu adalah menguatkan putusan dari pengadilan negeri. Nah, pada ini penguatan putusan pengadilan negeri ini dibagi menjadi beberapa, diantaranya yaitu menguatkan putusan pengadilan negeri secara murni. Jadi maksudnya di sini adalah pihak pengadilan tinggi mengeluarkan putusan pengadilan negeri, baik putusan pengadilan tinggi berpendapat bahwasannya putusan yang dibuat oleh pengadilan negeri itu sudah tepat dan benar secara keseluruhan. Lalu yang kedua adalah dengan tambahan, maksudnya adalah putusan pengadilan menguatkan putusan pengadilan negeri dengan tambahan pertimbangan. Jadi di sini maksudnya adalah maksud menambah di sini adalah menambah atau menyempurnakan putusan sebelumnya yang ditetapkan oleh pengadilan negeri. Lalu kemudian yang ketiga itu adalah menguatkan putusan dengan disertai alasan. Nah, pertimbangan lain yang pada prinsipnya pengadilan tinggi setuju dengan amar putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan negeri. Namun dalam hal ini pengadilan tinggi itu tidak setuju atau tidak sependapat dengan pertimbangan dan alasan yang dibuat oleh pengadilan negeri. Lalu yang kedua itu adalah mengubah atau memperbaiki amar putusan pengadilan negeri. Nah, jadi itu yang pertama adalah perubahan perbaikan
kualifikasi tindak pidana. Nah, maksudnya ini adalah kualifikasi tindak pidana yang terdapat dalam amar putusan pengadilan negeri itu kurang tepat dengan kualifikasi tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Lalu kemudian yang kedua adalah perubahan atau perbaikan mengenai barang bukti yang bisa saja karena lupa mencantumkan pengembalian, perusakan, atau perampasan barang bukti, atau juga bisa salah meletakkan status barang bukti. Lalu yang kedua adalah yang ketiga adalah perubahan atau perbaikan pemidanaan. Nah, pada umumnya yang sering dilakukan itu adalah perubahan dan perbaikan pemidanaan. Sering terjadi menyangkut pemidanaan atau hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa. Perubahan atau perbaikan tentang berat ringannya pemidanaan yang paling sering diperbaiki oleh pengadilan tinggi. Nah, dalam hal ini kita tidak jarang ketika kita mendengar contohnya di dalam kasus perkara pidana, seseorang dijatuhkan hukuman misalnya dijatuhkan pidana 10 tahun penjara misalnya. Nah, bisa saja nanti pada tingkat banding itu dinaikkan begitu menjadi bisa 12 tahun penjara atau 10 tahun penjara. Nah, itu dikarenakan terjadinya perubahan atau perbaikan pemidanaan. Lalu yang ketiga adalah membatalkan putusan pengadilan negeri. Nah, dalam pembatalan ini pengadilan negeri dapat pengadilan tinggi dapat mengadakan putusan sendiri untuk membatalkan putusan dari pengadilan negeri. Itu adalah penjelasan saya mengenai upaya hukum pada tingkat banding. Lalu kemudian pada tingkat kasasi. Nah, pada tingkat kasasi pengertiannya itu adalah merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta baik oleh terdakwa maupun penuntut. Stop. Baik, Bu. Pada saat ini kita kuliah yang ke-12 hanya khusus tentang banding saja. Ya. Baik, Bu. Nanti kuliah yang ke-13 baru kasasi. Pada giliran temanmu nanti lagi yang menjelaskan seperti apa yang kamu jelaskan sebentar ini. Ya, aplaus buat Habib. Saya puas ya dengan kerjamu, Habib, dan segala macam yang sudah kamu lakukan. Mudah-mudahan kamu memang betul-betul mau jadi hakim kan nanti atau jadi jaksa kah? Ya, mudah-mudahan kamu sukses. Ada modal bagi kamu, saya lihat. Mudah-mudahan apa yang saya ucapkan ini nanti tidak meleset. Ya, kalau bisa kamu nanti masuk tim peradilan semu Fakultas Hukum jika ada, latih diri kamu di klinik etik, ya kan, di labor-labor hukum di Fakultas Hukum, ya, supaya kamu tuh nanti tim kalau ada nanti tim-tim di peradilan semu kita keluar, kamu harus masuk di sana, usahakan, ya. Supaya itu lebih memicu kamu, dan karena mungkin nanti untuk tes hakim, tes jaksa apalagi, dan tes kamu insya Allah itu sukses. Dan kemudian dari cara tadi pun saya melihat juga ya membandingkan di antara apa yang selama saya lihat dalam perkuliahan, kamu sudah memperlihatkan hal-hal yang serius dan itu memperlihatkan kemauan kamu memang betul-betul pas kamu kuliah di Fakultas Hukum. Ya, dan mudah-mudahan cita-citamu nanti berhasil. Mau jadi apakah, hakimkah, jaksakah, terserah. Yang penting kamu pun jadi pengacara juga cocok. Dan kemudian saya kira lebih baik kalau kamu jadi hakim nanti, ya, supaya nanti bisa sama-sama kita mencari bobot-bobot yang betul orang yang berkualitas dalam menegakkan hukum tersebut. Karena benteng keadilan itu ada pada tangannya. Ya, baik, untuk saya bisa kapitalis selektakan dari apa yang disampaikan oleh Habib tadi, ya, itu sudah lengkap, ya, semua apa yang saya minta pada awal dan sudah saya berikan penjelasan itu disampaikan. Saya kira untuk upaya kasasi, siapapun nanti mendapat giliran pada kuliah berikut, ya, mudah-mudahan juga bisa menjelaskan seperti itu. Kenapa? Untuk kuliah hari ini saya minta waktu
hanya sampai jam 11 karena apa? Jam 11 saya sudah ditunggu pula untuk menguji ya di S1 ujian kompres sekarang. Dan saya akan masuk Zoom pula. Nah, sekarang minggu ini kan musim-musimnya ujian karena sebentar lagi juga akan ada perakhiran dari jadwal semester dan pendaftaran untuk tahun anggaran baru ya. Nah, untuk itu kepada saudara-saudara saya berharap supaya membenahi diri dan belajar seperti apa yang disampaikan. Saya sudah lihat apa yang mau nanti Anda baca adalah banding sudah disampaikan oleh Habib. Saya kira yang lain juga harus mengerjakan sendiri, belajar mandiri seperti itu. Kasasi, kemudian upaya demi hukum, ya PK, peninjauan kembali atau harzening, ya upaya hukum luar biasa itu. Kemudian juga kasasi demi kepentingan hukum, ya. Dan setelah selesai nanti pada kuliah ke-14 juga kita akan jelaskan di samping PK dan kasasi demi kepentingan hukum juga ada yang kita lihat nanti adalah jenis-jenis peradilan di Indonesia, peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan sekarang sudah bertambah ada peradilan niaga dan juga peradilan tipikor. Nah, mungkin yang lain-lain lagi nanti akan ada ketentuan perundang-undangan yang mengatur dengan sendirinya. Jadi dari jenis-jenis peradilan yang ada ini, dalam peradilan Indonesia nanti akan dilihat. Yang penting bagi saya adalah memotivasi saudara, ya, supaya orang beranggapan kalau jadi jaksa tersebut hanya menelaah perkara pidana, itu salah besar. Jaksa-jaksa sekarang lebih banyak diperankan untuk menjadi pengacara negara. Jadi jabatan jaksa itu di samping penuntut umum, juga dia bisa menjadi pengacara negara yang nanti akan berurusan baik di tata usaha negara, di petun, maupun juga nanti di peradilan niaga. Ya, nah dengan demikian, yang kuliah di S2 itu dari kejaksaan, ada kerjasama, itu mereka ada yang PK khususnya ke pidana, ada yang ke tata usaha negara. Itu yang dari jaksa-jaksa yang sudah aktif di instansinya diberi beasiswa kuliah ya untuk serata S2. Ada yang khususnya ke pidana itu diambil oleh UI dan kita khususnya adalah ke tata usaha negara. Nah, itu yang ada di UNAN kemarin yang dikelola. Saya mengajar mereka dalam sistem peradilan Indonesia, ya, termasuklah dia yang saya sampaikan tadi, ada peradilan umum, militer, agama, dan juga tentu tata usaha negara, termasuk di dalamnya yang harus dia pahami oleh jaksa tersebut. Jadi jangan ada nanti para mahasiswa malas masuk kejaksaan, bukan pidana aja, semua menuntut orang, mendakwa, tidak, ya, tidak. Nanti Anda juga bisa pengacara negara ini akan berhadapan dengan kasus-kasus besar yang berlibat dengan orang luar negeri. Dan itu diutamakan para jaksa-jaksa yang pintar bahasa Inggrisnya. Ya, karena dia nanti akan menjadi pengacara negara baik dalam kasus nasional maupun internasional. Begitu juga hakim-hakim diperlukan orang yang sekarang tes hakim kemarin kan diminta TOEFL dan juga diminta orang yang berbahasa Inggris. Hari Selasa ini ada tes wawancara penerimaan hakim ini di Pengadilan Tinggi Agama di Bypass. Ya, mungkin ada sebagian dari alumni kita yang masuk ke dalam taraf wawancara yang SKB tahap 2 itu. Ya, nah, jadi itu dia. Ya, ketika Anda sudah SKD, kalau masih sistem chat sekarang, usahakan 400 ke atas. Ya, dalam poin-poin yang ada itu Anda lolos dan usahakan nilaimu 400 ke atas. Kalau 400 ke atas itu jalur aman buatmu untuk maju ke tahap berikut. Karena itu di rank nanti. Ya, di rank nanti itu SKD kamu. Nah, berupayalah. Kalau bisa kamu berupaya, caranya apa? Ya, ada lembaga-lembaga yang sekarang memberikan pengetahuan dengan bagaimana lulus chat dengan nilai tertinggi. Saya inventarisir pada orang-orang yang les di Aspia, les di lembaga-lembaga dan lain-lainnya tersebut, memang nilainya tinggi, 400 ke atas. Dia berupaya untuk itu. Jadi jangan hanya mengandalkan, wah saya orang, saya
ikut tes tanpa ada usaha, ya. Jadi untuk menghadapi tes CET SKD itu juga harus Anda benahi dengan les, ya. Pada tahap pertama Sarah bimbingan saya dulu tidak lolos ya. Kedua dia les, sekarang dia 400 ke atas nilainya dan dia lolos, ya kan? Dan sekarang menghadapi SKB dia. Nah, itu persaingan. Nah, saya beritahu itu kepada saudara-saudara, jangan semuanya sekarang dianggap hal yang biasa saja, dan ada usaha-usaha yang harus Anda perhatikan untuk menambah pengetahuan Anda, untuk bagaimana Anda bisa lulus. Ya, jangan hanya lulus dari S1, tapi tidak lolos Anda menghadapi kompetensi yang ada dalam penyaringan-penyaringan, baik penerimaan PNS dan yang lain-lainnya. Ya, Anda diajarkan bagaimana menghadapi wawancara, Anda diajarkan trik-trik bagaimana dengan psikotes, Anda diajarkan trik-trik bagaimana Anda dalam tes KD yang awal itu tentang kepribadian, tentang ini, dan segala macam. Ternyata bagi orang-orang yang hanya mengandalkan saja tes-tes begitu dengan normal saja, sudah berulang-ulang kali tetap tidak tercapai untuk SKD tahap awal itu, kena 1 poin saja, itu tidak lolos. Kebanyakan yang kena kemarin itu kepribadian, ya kan? Itu kena tidak lolos itu. Walaupun jumlah yang lain tinggi, tapi ada poinnya yang di bawah standar, itu juga tidak lolos. Nah, akhirnya semuanya bisa naik, poinnya lolos, dan nilai itu kalau dapat di atas 400. Baru jalur aman buat saudara. Karena saat kita selesai ujian SKD, kita nampak langsung nilai kita. Ya, nah, jadi itu untuk saudara pahami, supaya bisa membenahi diri, dan dari awal sekarang, ya, belajarlah dengan baik. Seperti Habib tadi, bukan saya menyanjung di depannya, karena memang fakta demikian. Dari awal kuliah saya sudah melirik itu. Wah, kalau nah ini begini, nah, nampak bagi saya. Ya, ada sesuatu hal yang sudah dia punyai modal, dan dia bisa mengerti dan siap paham, dan mungkin nanti dia akan bisa menjelaskan seperti apa nanti maunya ketika dia wawancara atau SKB yang diminta dengan kemampuan bidang yang dimintakan. Ya, nah jadi itu dia kepada yang lain-lain juga. Jadi dengan demikian ya, pada kuliah yang sekarang ini persiapkanlah dirimu, siapapun nanti yang akan dapat pada minggu berikut presentasi tentang kasasi lagi ya, tentang kasasi siapapun nanti yang akan dapat dibagi nilainya, dia juga harus menjelaskan seperti apa yang dijelaskan Habib tadi ya. Cukup tuh aturannya bagaimana, apa tujuannya, apa putusannya bagaimana, dan segala macam itu ya. Itu merupakan nilai tambah buat saudara. Berarti A sudah nilai di tangan Anda. Ya, saya bukan apa-apa, itu sudah saya jamin itu. Ya. Nah, itu yang saya lihat. Jangan malas-malas juga, karena bagaimanapun dasar hukum pidana, acara pidana itu membuatkan dasar bagi Anda kalau memang nanti Anda masuk ke jurusan pidana, itu sudah merupakan suatu modal besar buat Anda. Ya. Dan juga untuk Anda berkompetensi nanti tes-tes di bidang apapun yang bisa Anda kuasai ya. Nah, baiklah, untuk itu saya mohon maaf, dan juga mungkin di samping kita Zoom juga Anda bisa kuliah sendiri dalam mata kuliah mandiri ya, karena juga ada sesuatu yang sangat-sangat bertentangan dua kepentingan, tapi itu sama-sama tugas saya sebagai selaku seorang dosen yang bertemu pada saat jam. Tuh, terpaksa saya kurangi jam Anda sedikit, dan saya masuk ke dalam ujian Zoom untuk komprehensif mahasiswa S1. Dan besok tanggal 2 ada lagi saya di S2. Tanggal 4 di S2 juga 2 orang lagi. Nah, itu kejar-kejar nih. Nah, enggak tahu pula ini besoknya lagi Jumat, mungkin juga ada lagi yang belum mengatakan bahan. Ya. Demikian saja, saya sudahi semuanya, selalu belajar dengan baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. 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 Dapat isi, Bu. Mental aman, mental. Oh, halo guys. Mas.
Pas dulu ah. Cocok lah sama Deko. Dia cocok lah. Capari pak yo. Tak tahu Rico tadi tu. Kamu aku sepakat minggu besok baca buku ni kawan-kawan. Jadi kawan. Mantap. Biar awak gantian lu siap biar boleh. Ya biar. Apa? Ini beb. Gua sama dia tu. Lah kedua si Dehan dia. Halo. Kita masih dalam room. Aja Chris, dia ada mungkin dan Siap.